kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Baiklah rekan-rekan guru, saat ini saya akan berbagi pemahaman tentang apa yang sudah kami pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Terlebih khusus materi yang kami pelajari itu modul 1.4 tentang budaya positif, dan ini merupakan tugas aksi nyata dari kami calon guru penggerak angkatan 7 untuk bisa berbagi pemahaman tentang konsep-konsep inti budaya positif. Adapun untuk konsep-konsep inti modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah kami pelajari itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Jadi ini materi-materi dari modul 1.4 budaya positif yang sudah kami pelajari. Dan sebelum saya akan menyampaikan pemahaman dari konsep inti yang pertama, kita ketahui bersama bahwa kalau bicara mengenai pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting, dan ini yang ditampilkan ini adalah pengertian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Rekan-rekan guru, kalau bicara mengenai kodrat manusia itu ada dua. Jadi ada kodrat alam dan kodrat sama. Kodrat alam ini berkaitan dengan kalau bicara mengenai peserta didik itu berkaitan dengan sifat atau karakter dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan untuk kodrat saman itu berkaitan dengan perkembangan zaman. Dan kita sebagai seorang pendidik, tugas kita hanya menuntun peserta didik. Dalam arti kita tidak dapat mengubah kodrat yang ada pada anak-anak, namun kita hanya bisa untuk membantu, menuntun mereka agar mereka dapat memaksimalkan potensi atau segala potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, itu berkaitan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, agar supaya anak-anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, kalau bicara mengenai budaya positif, pengertian dari budaya ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya itu adalah sebuah pemikiran. Budaya itu adalah akal budi atau adat istiadat. Ini pengertian budaya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam etimologi bahasa Indonesia, kata budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari Buddha atau budia atau sama dengan akal. Nah, itu diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sehingga kalau menurut Selo Sumarjan, dia mengartikan bahwa budaya adalah sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang pertama tentang konsep inti perubahan paradigma belajar. Teman-teman guru, kita ketahui bersama bahwa pendidikan zaman kolonial
dan pendidikan di paradigma baru itu sangat berbeda jauh. Kalau pendidikan di zaman kolonial, orang-orang pribumi pada waktu itu kalau bicara mengenai pendidikan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Karena orang pribumi di zaman kolonial itu mereka hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya saja. Dan itu mereka lakukan untuk kepentingan dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Beda dengan pendidikan paradigma baru. Nah, pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi berkaitan dengan pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu Guru, saat ini ada salah satu kegiatan yang boleh kita coba bersama, yaitu cobalah buka. Dalam arti seandainya di tangan rekan-rekan guru itu ada sesuatu barang berharga. Jadi di dalam tangan kita itu ada barang berharga. Kemudian ada guru lain, mereka berusaha dengan berbagai cara agar supaya kepalan tangan kita itu bisa dibuka. Apakah dengan bujukan, dengan tawaran apapun, atau menawarkan uang. Pokoknya dengan berbagai cara mereka berusaha supaya perangkai tangan itu bisa dibuka. Bisa dibuka dengan berbagai cara. Nah, kalau seandainya rekan-rekan guru ada di posisi yang pertama itu, kira-kira apakah kepalan tangan itu akan dibuka atau tidak? Apakah akan dibuka atau tidak? Apakah akan dibuka? Sedangkan kita tahu bersama di kepalan tangan itu ada sesuatu barang yang berharga. Apakah kita akan membukanya atau tidak? Tidak. Tidak. Bolehkah saya minta pendapat kenapa sampai mengatakan tidak dapat membuka? Karena itu barang itu tentu saja karena sangat berharga bagi saya, jadi saya tidak mau itu barang tersebut berpindah ke tangan orang lain. Iya. Jadi tentu saja tetap saya menggenggam ke benda tersebut. Iya. Terima kasih untuk pendapat yang sudah diberikan. Memang benar, karena ada pertanyaan yang seringkali muncul, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam diri kita? Tentu yang memiliki kontrol itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Makanya sehebat apapun teman kita yang berusaha untuk mencoba membuka kepalan tangan kita, tetapi kalau dalam diri atau keinginan kita untuk tidak membuka, pasti tidak akan dibuka. Ya? Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu. Selanjutnya, konsep inti yang kedua itu adalah disiplin positif. Dan ini memang sesuatu hal yang sangat menarik karena ini bicara mengenai disiplin itu adalah salah satu program yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah, terlebih khusus mungkin Dinas Pendidikan. Di dalamnya ada sekolah kita yaitu SMP atau Nusantara 5. Nah, yang pertama Bapak Ibu Guru yang bisa saya bagikan yaitu pengertian dari disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda.
Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, arti kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu guru, dari apa yang kami pelajari di sini dikatakan bahwa disiplin itu seringkali dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang berbeda. Kalau ini makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau makna kata disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ini menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang mengatakan makna disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau hanya melihat sepintas, di situ dikatakan berarti orang yang tidak merdeka, mereka itu tidak memiliki disiplin yang kuat. Bahkan kebalikannya, kalau orang yang sudah memiliki disiplin yang kuat, berarti mereka itu disebut sebagai orang yang merdeka. Bapak Ibu guru, disiplin itu ada dua macam. Ada disiplin positif dan ada disiplin negatif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa pertama hadiah, kedua ancaman maupun hukuman. Jadi kalau bicara mengenai disiplin positif tidak berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Beda dengan disiplin negatif. Kalau disiplin negatif itu suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman yang ada. Jadi itu perbedaan antara disiplin positif dengan disiplin negatif. Sangat jelas dikatakan bahwa kalau disiplin positif itu tanpa ada hadiah, ancaman ataupun hukuman. Kebalikannya disiplin negatif itu ada hadiah, ancaman ataupun hukuman yang diberikan. Selanjutnya tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, kalau bicara mengenai kebutuhan dasar manusia yang kami pelajari itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, ataupun kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga itu ada penguasaan. Nah, murid harus diberi kesempatan. Jadi mereka harus diberi kesempatan untuk bisa memilih atau membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka.
Kemudian yang keempat itu ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Jadi bukan membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi harus terus ada pengawasan. Dan yang terakhir itu ada kesenangan. Bapak Ibu guru, bayangkan kalau seandainya kita hidup tanpa rasa senang, pasti sangat menyedihkan. Nah, jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, kita jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas, agar supaya ketika murid merasa senang di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar itu akan terlaksana dengan baik. Jadi tugas kita guru hanya menuntun peserta didik agar mereka bisa merasa senang dan bahagia seperti apa yang kita lihat tadi, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengertian dari tujuan pendidikan. Selanjutnya tentang konsep motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Dan bicara mengenai motivasi itu ada dua jenis motivasi. Ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Dan motivasi yang pertama yaitu motivasi eksternal, itu adalah motivasi dari luar atau motivasi yang berasal dari luar. Dan biasanya motivasi yang dari luar ini anak-anak atau peserta didik mereka melakukan disiplin diri dikarenakan takut untuk dihukum ataupun mereka menghindari hukuman. Jadi biasanya orang kalau melakukan kesalahan, pasti mereka melakukan disiplin itu dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Ataupun murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Itu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri. Selanjutnya ada motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, di sini peserta didik menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di samping itu, mereka melakukan disiplin dikarenakan mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam diri. Jadi tanpa paksaan mereka melakukan atau mereka disiplin. Dan kalau bicara mengenai nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang dimiliki oleh manusia. Kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai peserta didik saat ini itu ada dalam 3P, dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, gotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang keenam itu berkebinekaan global. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau yang akan dicapai terhadap peserta didik. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi di posisi ini
guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua itu di posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dan yang terakhir itu ada posisi manajer. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini 5 posisi kontrol guru. Dan posisi kontrol yang diharapkan dimiliki oleh guru adalah posisi manajer. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap. Jadi mereka termasuk murid yang tidak disiplin. Nah, ini contoh kasus. Kalau guru dia ada di posisi penghukum, pasti dia akan memberikan hukuman kepada peserta didik. Di sini saya menguraikan kalimat guru mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan yang lain. Nah, itu salah satu hukuman. Kemudian posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah, pasti guru akan mengatakan berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, kalau guru sudah mengatakan hal seperti itu, otomatis dalam diri peserta didik mereka akan ada rasa semacam rasa penyesalan. Itu posisi guru pembuat merasa bersalah, sehingga murid merasa bersalah mereka melakukan kesalahan. Kemudian posisi yang ketiga itu teman. Di sini kalimat yang saya berikan contoh itu yaitu ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Jadi posisi teman ini guru menganggap peserta didik itu sebagai teman. Jadi dia hendak marah, dia hendak buat peserta didik merasa bersalah, tetapi dia menganggap mereka sebagai teman. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Di sini kalimat yang saya tulis, kamu sudah melanggar. Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Jadi guru hanya bertindak sebagai pemantau. Sedangkan yang terakhir itu posisi manajer. Di sini kalimat yang saya tulis, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi dari kalimat itu, di situ akan memunculkan akan memunculkan solusi atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira ada di posisi kontrol manakah kita saat ini? Tidak perlu dijawab, tetapi melainkan pribadi saja. Jadi berada di posisi kontrol manakah kita saat ini? Apakah kita sebagai guru penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Dan yang diharapkan kita berada pada posisi yang terakhir, yaitu manajer. Kemudian konsep selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Makanya dikatakan bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan. Kalau boleh bisa buat peraturan kelas, tetapi peraturan kelas itu dijadikan keyakinan kelas. Makanya saya pernah melakukan kesepakatan kelas untuk siswa. Jadi hal-hal apa yang mereka sampaikan itu yang diharapkan mereka bisa lakukan di dalam kelas. Selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang terakhir itu, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini ada 6 yang boleh saya bagikan saat ini, yaitu yang pertama, kita mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat. Yang kedua, setelah mereka bercurah pendapat, mereka mencatat semua masukan-masukan dalam bentuk poster. Di sini poster artinya semacam kertas yang sering kali kita gunakan, yang kertas warna, itu yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang diberikan siswa, itu kalimat-kalimat negatif, boleh kita ganti menjadi kalimat-kalimat positif. Keempat, meninjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan siswa. Dan yang paling terakhir, keyakinan kelas ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi itu. Jadi mengapa bukan peraturan kelas, tetapi melainkan keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh kalimat yang saya buat, contoh keyakinan, kalimat keyakinan kelas yang dibuat. Di antaranya, pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ketiga, disiplin dan bersikap jujur. Keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Kelima, saling tolong menolong. Dan yang terakhir, hidup rukun dengan teman. Jadi ini contoh, hanya contoh kalimat yang berupa keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Nah, kalau menurut Gosen, pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun untuk ciri-ciri restitusi, ada 7 ciri-ciri dari restitusi. Pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Kelima, tawaran bukan paksaan. Keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir itu menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu Guru, segitiga restitusi ini dilakukan ketika anak melakukan kesalahan. Kita jangan langsung menghukum atau langsung menyalahkan mereka, melainkan mari kita lakukan metode ini, segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian ketika anak-anak melakukan pelanggaran, carilah solusi. Jangan langsung kalau ada anak buat kesalahan, orang langsung marah, langsung memberikan hukuman. Tetapi setidaknya tanya dulu kenapa mereka melakukan hal seperti itu, supaya ada solusi yang tepat buat anak-anak. Bapak Ibu Guru, ini adalah hal-hal penting yang kami dapat, dan di sini saya bisa memberikan contoh murid terlambat datang ke sekolah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini berdasarkan contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Kalau DP hukuman, pertama murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu hukuman. Kemudian kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Itu hukuman. Ketiga, murid disuruh misalnya menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu pertama, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu Guru, memang kalau melihat materi yang diberikan saat ini mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang kita alami, tetapi sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, kita itu guru itu harus menuntun peserta didik, bukan menuntut, tetapi menuntun peserta didik agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam bibit. Jika kita menanam bibit yang baik, namun tanpa perawatan, tanpa pemeliharaan, pasti kita tidak akan mendapatkan hasil yang berkualitas, hasil yang baik. Tetapi sebaliknya, walaupun itu berasal dari bibit yang kurang baik, tetapi kalau ada perawatan, kalau ada pemeliharaan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Itu
itu diibaratkan kita sebagai petani yang menanam bibit. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan oleh karena itu bicara mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini dapat disimpulkan bahwa menerapkan budaya positif di sekolah itu sangatlah penting karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia dan berprofil Pancasila. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang orang ciptakan di sekolah kalau dibiasakan lama kelamaan itu akan membudaya, dan itulah yang disebut dengan budaya sekolah. Tetapi tentunya berkaitan dengan hal-hal yang positif. Demikian, inilah yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih.